Oke mak, sebelum nonton ini, mari kita like, comment, and subscribe biar emak rajin upload video setiap hari. Dan jangan di skip ya. Jangan di skip. Assalamualaikum, ketemu lagi di YouTube channel Rani Fitrisia. Siang ini saya mau bikin sesuatu ya mak. Pakai bahan dasarnya itu putel. Pada tahu nggak ya putel itu apa? Ayo, putel itu putih telur. Terus bahan tambahannya itu bawang merah, bawang putih, lebih banyak bawang putihnya ya mak. Kemudian cabai rawit, kalian bikin pedas ya banyakin. Terus daun bawang dan wortel. Kemudian ada tahu. Nah gitu deh mak. Kita mulai ya mak. Sekarang saya mulai dengan parut wortel dulu ya mak. Itu satu wortel itu tinggal diparut karena udah dicuci. Saya juga pakai parutan biasa aja mak, yang biasa gunakan buat parut keju. Nah parut deh sampai selesai. Ini wortel yang udah selesai diparut ya mak. Terus satuin sama daun bawang yang udah dipotong tipis-tipis. Siapin blender, masukin bawang, cabai, terus tambahkan tahu. Saya pakai tahu sutra ya mak. Kalau nggak tahu dari situ di tempat mak namanya apa itu. Kalau tempat saya namanya tahu sutra. Nah ngomong-ngomong itu blender saya udah lama banget mak. Kado pernikahan udah 15 tahun, tapi alhamdulillah masih bisa dipakai ya mak ya. Curhat ceritanya. Nah walaupun kadang-kadang suka mandek ya, diservis lagi bisa lagi. Blenderin sampai halus semua ya mak. Si blender ya mak, tadi itu agak seret karena kurang cairan, jadi saya tambah sama putih telur ya mak. Iyalah kurang cairan, dehidrasi kali. Nah kayaknya udah deh mak. Tuh tinggal dicek udah bener-bener halus belum bawangnya, tahunya. Tuh bener kan, ngecek dulu. Yang udah di blender tadi ya mak, masukkan ke dalam wadah yang udah ada wortel sama daun bawang. Keluarin, pindahin semua bahan-bahan yang tadi udah di blender sampai habis ya mak, jangan ada yang tersisa. Nah sekarang saya akan tambah dulu sama tahu sutra itu satu utuhnya itu beratnya 2,5, saya pakai 3 ya mak, berarti 750 gram. Nah hancurin pakai tangan aja tuh sampai rata. Ini kayaknya tahu yang terakhir ya mak. Nah sekarang kita mulai olahraga tangan, ini namanya ya mak. Aduk semua bahan sampai rata. Kemudian udah rata, tambahkan udang. Aduk lagi sampai rata. Tambahkan garam. Aduh, pakai tenaga bukanya mak. Itu namanya kaldu jamur. Aduk-aduk lagi. Intinya sampai rata deh semuanya mak. Biar rasanya sama, garamnya kerasa, kaldunya kerasa. Masukkan putih telur. Nah ini putih telurnya ya mak. Aduk lagi. Gitu deh pokoknya, ngaduk mulu kerjaannya ya. Tuh kalau udah rata selesai deh ngaduknya. Udah disiapin ya mak, udah dialas pakai baking paper. Kemudian bahan tahu tadi dituang ke dalam loyang yang udah dialasin itu. Nah tuang aja, dituang sampai habis ya mak. Nah jadi setelah itu baru diratakan yang ada di dalam loyang, tinggal diratakan aja. Gampang kan mak bikinnya tuh. Ini tahunya yang udah siap mau dikukus ya mak. Masukin ke dalam tempat pengukusan.
Tuh, kelihatan uap panasnya, berarti airnya benar-benar sudah mendidih. Tinggal kita tutup yang benar. Tuh, yakinkan nggak ada yang kebuka biar uap panasnya nggak banyak yang keluar. Udah matang ya mak, baru aja matang. Tuh asapnya masih mengepul-ngepul begitu. Untuk bisa digoreng, ini tahunya harus didinginkan dulu ya mak, benar-benar dingin sehingga nanti bisa dilepas baking papernya, baru bisa dipotong-potong. Nunggu tahunya dingin, saya mau bikin lauk buat bakso dulu buat buka puasa ya mak. Itu ada ikan, mau saya steam, kebetulan kukusan juga kan bisa dipakai kosong, sayang ya mak ya. Bahan-bahannya ikan, kemudian daun bawang, bawang merah, bawang putih, jahe dan lengkuas, daun salam. Simple banget ya mak, tinggal ditaruh kemudian di steam deh. Selesai, makanan bergizi tanpa lemak. Ini ikannya udah disiapkan ya mak. Masukkan daun salam, daun bawang, taburin bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas. Gak dikasih air ya mak, itu ikan udah dilumurin garam, jadi nggak usah dikasih air, nggak usah dikasih asam, nggak usah dikasih tomat, karena kebetulan Pak Su perutnya lagi nggak enak, jadi langsung dikukus karena kukusannya juga sudah mendidih airnya. Nah, tunggu matang deh. Ikannya yang udah di steam udah matang ya mak. Tuh, kelihatan udah matang. Tapi saya nggak berani angkat, panas banget mak. Dan tahunya juga udah dingin, udah saya potong-potong. Kebetulan saya pakai loyang kan 24 kali 24. Jadi pinggirannya saya potong sedikit biar rapi. Terus tahunya saya potong 4 kali 4,5 nih. Jadi dapat 25 biji kalau. Ini tahunya udah siap digoreng ya mak, tinggal celupin ke putih telur, kemudian gorengnya juga nggak lama kok mak, cuma sebentar, itu dia cepet coklat warnanya. Kebetulan baking papernya belum dicopot bagian bawah ya mak, jadi sebelum saya celupin ke putih telur saya copot dulu baking papernya. Nah, baru deh dicelupin ke putih telur, digoreng. Dan dia masaknya nggak terlalu lama kok mak, karena kan udah dikukus ya. Terus putih telur itu juga cepet coklat gitu ya, tinggal dibalik aja. Tuh, minyaknya juga nggak berbusa kayak kita pakai telur utuh. Nah, biasa ini namanya kerajinan tangan. Sambil nunggu tahu mateng, lepasin dulu baking papernya. Nah, itu rak pendingin saya. Mama yang lain juga pasti tahu kali. Itu yang hobi baking, yang suka masak cake, pasti tahu. Itu raknya, rak pendingin cake, rak pendingin cookies. Kebetulan alhamdulillah saya udah lama punya itu. Saya juga jualan cake itu dari tahun 2011 setelah saya berhenti bekerja. Saya jualannya lewat Instagram ya mak, cie promosi. Nah, tahunya udah hampir matang ya mak. Masukin lagi. Tuh. Yang udah duluan masuk tinggal dibalik. Gorengan tahu yang terakhir ya mak, jadi nyelupin tahunya itu udah pakai kuning telur, jadi istilahnya udah pakai
telur utuh gitu loh mak, nggak putihnya aja, karena putih telur saya udah habis. Tuh lihat mak, minyaknya sudah coklat, kemudian berbusa. Jangan ditiru ya mak. Bagusnya kayak yang pertama saya goreng itu, yang goreng pertama, kedua, ketiga itu masih bagus karena masih pakai putih telur. Ini udah pakai kuning telur, jadi udah telur utuh yang digunakan buat celupan, jadi cepet kotor minyaknya dan berbusa. Gitu mak. Aktivitas menyenangkan ya mak, menata makanan dalam box. Nah kebetulan sudah waktunya diantar ke musola, jadi saya buru-buru buat merapiin supaya tidak terlambat, nggak enak karena sudah hampir jam 5 ya mak, jam 5 sore maksudnya. Nah setelah ini saya langsung berangkat ke musola ditemani sama kakak Vina. Nah ini kayaknya satu box ini yang bawahnya ini isinya 16 deh, sisanya saya taruh di atas. Itu sengaja nggak saya tusuk pakai cabai rawit ya mak, karena kan tahunya udah kasih cabai rawit, jadi saya pisahin aja cabainya, nanti saya taruh di sampingnya ya mak ya, bagian atas. Jadi siapa yang suka pakai cabai boleh, yang enggak juga nggak apa-apa.